Halo semuanya dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang sungguh luar biasa. Kita akan membedah sebuah narasi penciptaan yang sangat agung. Coba deh Anda bayangkan sejenak, ruang hampa yang sunyi, kekosongan yang gak ada ujungnya, dan kemudian ada sebuah permulaan yang benar-benar menggetarkan. Teks kuno dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2 ini bukan sekedar catatan masa lalu loh. Ini adalah sebuah puisi kosmik yang megah tentang gimana segala sesuatu bermula dari ketiadaan menjadi keberadaan yang penuh keindahan dan keteraturan. Jadi, mari kita tenangkan hati, siapkan pikiran kita, dan melangkah pelan-pelan untuk menyaksikan kisah paling awal dari seluruh alam semesta ini. Oke, mari kita langsung selami ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Coba kita berhenti sebentar dan resapi kekuatan kata-kata itu. Ini adalah titik awal kosmik yang sangat-sangat monumental. Teks ini nggak dimulai dengan perdebatan filosofis yang panjang. Teks ini langsung menyatakan sebuah realitas mutlak dengan otoritas penuh. Bayangkan, sebelum ada waktu yang berdetak, sebelum ada ruang yang membentang, bahkan sebelum ada materi sekecil apapun, Allah sudah ada. Dan dialah yang menginisiasi seluruh keberadaan ini. Proklamasi agung ini benar-benar jadi fondasi yang mengatur nada untuk semua keajaiban yang bakal kita bahas di ulasan ini. Untuk memudahkan perjalanan agung kita hari ini, kita akan memetakannya lewat 5 tahap. Pertama, pada mulanya, gelap gulita. Kedua, membentuk ruang kehidupan baru. Ketiga, mengisi alam semesta. Keempat, puncak penciptaan, yaitu umat manusia. Dan yang kelima, perhentian kudus dan napas. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama kita. Pada mulanya, gelap gulita. Sebuah kekosongan total sebelum adanya firman. Coba kita mundur jauh ke belakang, lepaskan semua hal yang kita kenal sekarang ke momen yang sangat sunyi sebelum ada satupun kata yang diucapkan. Teks kuno ini pakai gambaran yang sangat purba dan kuat banget. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ini adalah kekacauan murni, sebuah kedalaman kosmik yang benar-benar hampa. Tapi tunggu dulu, di tengah kekacauan dan gelap gulita itu, ada sesuatu yang hidup. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada sebuah antisipasi yang luar biasa berdebar di sini. Sang pencipta hadir, bersiap, dan nunggu momen yang tepat buat bertindak. Jadi, kegelapan ini bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan ibarat kanvas kosong maha luas tempat karya terbesar bakal segera dilukis. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, membentuk ruang kehidupan baru. Ini adalah cerita tentang 3 hari pertama pembentukan. Nah, disinilah suara sang pencipta akhirnya memecah kesunyian. Dan Allah mulai mengorganisasi kekacauan yang hampa tadi jadi ruang-ruang yang teratur dan bisa dihuni. Di hari pertama, Allah berfirman, "Jadilah terang." Terang pun dipisahkan dari kegelapan, melahirkan tatanan waktu, siang dan malam. Lanjut di hari kedua, dia berfirman lagi buat menciptakan cakrawala, yang memisahkan air di bawah dan di atas, membentuk ruang kosmik baru yang kita sebut langit. Masuk ke hari ketiga, Allah ngumpulin air supaya daratan kering yang kokoh bisa muncul. Dan dia nggak berhenti di situ aja. Dia perintahkan daratan untuk numbuhi tunas-tunas muda dan pohon-pohon berbiji. Setiap langkah yang indah ini selalu ditandai dengan ritme puitis, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi, poin yang sangat krusial di sini adalah kalimat penegas yang terus-terusan diulang oleh teks ini. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kenapa ini penting buat kita? Karena alam semesta fisik ini, cahaya, air, daratan, tanaman, itu semua bukan kebetulan buta atau hasil sampingan kosmik. Nggak sama sekali. Semuanya adalah hasil dari desain yang disengaja dan penuh kasih. Dunia fisik di sekitar kita ini punya nilai kebaikan yang melekat, murni karena dia dirancang oleh pencipta yang baik. Lanjut ke bagian ketiga, mengisi alam semesta. Ini adalah tentang 3 hari selanjutnya untuk pengisian. Setelah arsitektur dasarnya berdiri kokoh di 3 hari pertama, Allah mengubah fokusnya. Dari sekedar ngebangun struktur, jadi mengisinya dengan kehidupan yang berlimpah. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian gimana cerdasnya narasi ini disusun. Coba perhatikan deh perbandingan simetris ini. 3 hari pertama itu murni soal ngebentuk habitat. Terang, langit, laut, lalu daratan. Nah, 3 hari berikutnya secara sempurna mengisi habitat itu secara berurutan. Hari keempat ngisi ruang terang dengan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima ngisi langit dan laut dengan burung dan ikan. Lalu hari keenam ngisi daratan dengan hewan dan manusia. Ini adalah momen luar biasa yang nunjukin ke kita betapa sempurnanya desain dari sang penulis ilahi. Lewat lini masa ini, kita bisa lihat ada ledakan kehidupan yang sesungguhnya. Di hari keempat, benda-benda penerang ditetapkan untuk menguasain siang dan malam. Di hari kelima, air mulai berkeriapan dengan segala jenis makhluk hidup, dan burung-burung mulai berterbangan.
Allah bahkan memberkati mereka supaya berkembang biak. Lalu, di hari ke-6, daratan mengeluarkan berbagai jenis binatang. Dari yang awalnya ruang hampa sunyi, bayangin, semesta sekarang bersorak-sorai, dipenuhi warna, gerakan, dan makhluk-makhluk yang diberkati langsung oleh perintah Sang Pencipta. Lalu kita sampai di bagian keempat, puncak penciptaan, yaitu umat manusia. Klimaks yang terjadi di hari ke-6. Sekarang kita zoom in, fokus kita dari skala kosmik yang masif ke sebuah momen khusus. Ini adalah karya puncaknya Allah. Nah, apa yang benar-benar menarik di sini adalah pergeseran bahasa yang digunakan. Sebelumnya kan Allah selalu berfirman secara langsung, jadilah. Tapi di sini, seolah-olah ada sebuah musyawarah ilahi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, ini bawa bobot teologis yang tak ternilai harganya loh. Kita, manusia, ini beda dari ciptaan lainnya. Kita diciptakan sebagai representasi fisik dari Allah yang tak terlihat, membawa gambar dan rupa pencipta sebagai wakil cermin yang memantulkan karakter ilahi di bumi. Dan karena posisi yang sangat unik ini, umat manusia dikasih yang namanya mandat ilahi. Perhatikan poin-poin ini baik-baik, karena teks kuno ini ngomong langsung ke Anda dan saya hari ini. Kita diberkati dan diperintahkan untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkannya, dan berkuasa atas seluruh makhluk. Tapi ingat, ini sama sekali bukan izin buat mengeksploitasi alam dengan kejam ya. Dalam konteks penciptaan yang baik, ini adalah tanggung jawab aktif untuk jadi pengelola yang peduli. Kita dipanggil buat membimbing ciptaan Allah supaya potensinya makin berkembang, mencerminkan pemerintahan Sang Raja yang penuh kasih. Nah, setelah manusia diciptakan, ada perubahan dramatis. Di penghujung hari ke-6, Allah melihat segala yang dijadikannya, dan Dia nggak cuma nyebutnya baik lagi. Teks itu dengan tegas bilang, sungguh amat baik. Karya agung alam semesta ini telah mencapai harmoni dan kelengkapannya. Segala sesuatunya udah selesai dan sungguh sempurna. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, perhentian kudus dan napas. Sebuah momen istirahat dan kehidupan yang sangat intim. Di titik ini, narasinya melambat secara signifikan menuju resolusi yang tenang. Kita bertransisi dari kemegahan alam semesta berskala besar menuju keintiman mutlak. Ketika langit dan bumi udah selesai dibikin, apa yang terjadi selanjutnya? Pada hari ke-7, Allah sengaja berhenti dari segala pekerjaannya. Lalu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Pikirin deh, Sang Pencipta jelas gak mungkin kecapean kan? Sebaliknya, Dia lagi mendirikan sebuah tahta kosmik berupa perhentian. Dia netapin sebuah ritme ilahi, misahin satu hari sebagai sesuatu yang suci, ngasih undangan buat ciptaannya untuk berhenti, menikmati, dan bersekutu dengan penciptanya dalam kedamaian mutlak. Mari kita beralih sebentar dan melihat gimana hal ini diceritakan lebih detail di pasal 2. Kalau di awal kita melihat Allah dari perspektif kosmik yang jauh, di sini lensa kameranya didekatkan ke bumi. Kita lihat gambaran yang sangat nyata. Tuhan Allah bertindak ibarat seniman ahli. Dia secara langsung membentuk manusia dari debu tanah. Kerasa banget kan keintiman fisiknya? Lalu, dia nggak sekedar ngomong dari atas langit, dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu. Sentuhan fisik dan napas ilahi bersatu, dan jadilah kita, makhluk yang hidup. Perjalanan kita ngebahas narasi kuno ini pada akhirnya bawa kita ke satu perenungan akhir. Kita udah ngeliat dari awal kekosongan yang gelap, berdiri kagum ngeliat pembentukan alam semesta yang teratur, dan ngerasain keintiman napas Tuhan yang ngasih kita kehidupan. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting nih. Kalau kita luar biasanya diciptakan menurut gambarnya dan dihidupkan secara intim oleh napasnya sendiri, gimana seharusnya kita menghargai dan merawat ciptaannya yang sungguh amat baik ini di zaman sekarang? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini dan sampai jumpa.